warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, para asatidzah, para guru, para orang tua dan tokoh masyarakat yang sangat saya hormati dan muliakan, wabil khusus segenap para pengurus DKM Masjid Jami'ul Istiqamah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, di pagi hari yang baik ini dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu, berjumpa dan bersilaturahmi di dalam satu majelis yang insya Allah majelis ini penuh dengan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan di pagi hari ini masuk kita dalam satu doa dari doa baginda Nabi Muhammad, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di waktu pagi hari. Mudah-mudahan kita masuk dalam doa Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu hari di waktu pagi Rasulullah pernah berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat di waktu pagi itu. Kata Nabi, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian di waktu pagi hari? Rasulullah ketika berjumpa dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya, Rasulullah tanya, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian di waktu pagi hari? Subhanallah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, kira-kira jawabannya apa? Halo, Assalamualaikum. Kira-kira jawabannya apa? Kalau ada yang nanya sama kita, Bapak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Sehat. Alhamdulillah apa? Baik. Betul ya? Nah, begitulah jawaban kita pada umumnya. Kalau ada orang yang nanya sama kita, bagaimana Pak Ustadz kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Betul ya? Alhamdulillah baik. Itu jawaban kita. Tapi bukan itu jawaban para sahabat ketika ditanya Rasulullah. Ketika para sahabat ditanya oleh Rasulullah, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian di waktu pagi hari ini? Ternyata sahabat tidak bilang sehat ya Rasulullah, tidak. Alhamdulillah baik ya Rasulullah. Bukan itu jawaban para sahabat. Ketika sahabat ditanya, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian di waktu pagi hari ini? Mereka tidak jawab sehat ya Rasulullah, baik ya Rasulullah, tidak. Tapi justru mereka mengatakan asbahna mu'minina billah. Ini jawaban sahabat. Bagaimana kabar kalian di waktu pagi hari ini? Ternyata sahabat menjawab, pagi hari ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Beda tipis jawabannya sama kita. Mereka gak bilang sehat,
Apa artinya sehat kalau tidak ada iman? Betul. Apa artinya sehat badan kita, berlimpah ruah harta kita, tapi kalau tidak ada iman di dalam diri kita? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di awal-awal kitab Nasaihul Diniyah, beliau tulis dalam kitab itu, apabila ada orang yang sehat badannya, apabila ada orang yang banyak uangnya, tinggi jabatan dan kedudukannya, tapi tidak ada iman di dalamnya, itulah orang yang paling rugi di hadapan Allah. Nauzubillah. Bagaimana kabarnya, Pak? Nabi nanya lagi, karena sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, kata Nabi Muhammad, wa ma alamatu imanikum. Kalau kalian bilang bahwa kalian beriman di waktu pagi hari ini, wa ma alamatu imanikum, apa tanda imanmu di waktu pagi hari ini? Masya Allah. Ditanya lagi sama Nabi. Sebab kalau timbang ngomong beriman doang, kalau ngomong beriman doang, kira-kira kalau ngomong begitu gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang kalau timbang ngomong beriman doang, betul? Iya. Jangan lagi kita coba lihat yang jauh di sana, di luar sana. Tanya, ada orang sembahyang enggak, puasa enggak, ibadah enggak. Tanya, ada iseng-iseng sama dia, bang, maaf dah bang, abang beriman atau tidak? Kira-kira jawabannya apa? Enggak, kira-kira jawabannya apa? Nah, tanya sama mereka yang nggak pernah sembahyang, yang nggak pernah puasa, yang nggak pernah ibadah, iseng-iseng kita tanya, bang, abang, mohon maaf, abang beriman atau tidak? Apa jawaban? Biar kata gua kagak puasa, biar kata gua kagak sembahyang, tapi gua betul. Tanya lagi yang kedua, kalau memang abang beriman, mohon maaf bang, abang percaya nggak sama surga sama neraka? Pasti jawabannya percaya. Tanya lagi yang ketiga, kalau memang abang percaya surga sama neraka, kira-kira abang mau masuk surga, abang masuk neraka? Pasti jawabannya surga. Sembahyang, makanya Nabi tanya, kata Nabi Muhammad, kalau kalian bilang kalian beriman di waktu pagi hari, wa ma alamatu imanikum, apa tanda imanmu di waktu pagi hari ini? Ini Pak pertanyaan dasar dari Nabi. Apa jawaban sahabat? Tanda iman kami ya Rasulullah, nasburu 'alal rafa wa nasbiru 'alal bala wa narda bil qada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini jawabannya. Tanda iman kami di waktu pagi hari ini ya Rasulullah, nasburu 'alal rafa. Kami bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kami. Alhamdulillah. Itu tanda iman kami. Kami bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kami. Pagi-pagi Pak, kerja belum, usaha belum, toko juga belum buka, tapi sudah bersyukur sama Allah. Betul? Ini orang yang beriman, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Mana diantaranya? Ini mohon maaf, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Nih, kumpul begini nih, hadir ke masjid begini, sembahyang subuh di waktu pagi begini. Ini nikmat bukan? Ini nikmat bukan? Ini nikmat bukan? Ini nikmat yang luar biasa ini. Masya Allah, Masya Allah. Pagi-pagi kita bisa datang ke rumah Allah.
Ini tempat yang kita dudukin, Pak, adalah merupakan tempat yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini, saudara. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, tempat apa yang paling baik yang ada di muka bumi ini? Tempat apa yang paling baik yang ada di muka bumi ini? Apa jawaban Nabi? Khairul biqa masajiduha. Sebaik-baiknya tempat adalah masjidnya. Alhamdulillah. Makanya nggak sembarangan Pak orang yang bisa datang ke masjid. Demi Allah, enggak. Enggak semua orang bisa datang ke dalam masjid. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa datang ke masjid, saudara. Berat orang datang ke masjid, berat gak? Berat. Orang yang datang ke masjid berat. Kenapa? Karena kaitannya kepada iman. Sampai-sampai Nabi pernah bersabda, apa kata Nabi Muhammad? Apabila kalian lihat ada orang yang datang ke masjid, apabila kalian lihat ada orang yang berkunjung kepada masjid, fashhadu lahu bil iman. Saksikan oleh kamu bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Alhamdulillah. Nggak gampang Pak datang ke masjid. Ini nikmat yang luar biasa. Maaf ucap ini. Kalau bicara sehat, banyak yang sehat, betul ya? Tapi untuk datang ke tempat ini, kaitannya sama iman. Makanya jangan heran. Kalau ada orang yang rumahnya dekat sama masjid, 20-30 meter rumahnya, tapi nggak sampai-sampai ke masjid. Ada yang begitu? Halo? Ada yang begitu? Banyak. Mana orangnya? Jangan heran kalau ada orang rumahnya dekat 20-30 meter nggak sampai-sampai ke masjid. Sementara ada orang yang rumahnya jauh 100 meter, 200 meter sampai ke masjid. Ada? Nggak gampang Pak. Kenapa? Karena memang ini adalah rumah di antara rumah-rumah Allah. Kata Nabi, inna buyutallahi fil ardi al masajid. Sesungguhnya rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini adalah masjid. Ada kitab namanya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, disusun oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Di dalam kitab itu ada satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan isyarat. Apa kata Nabi Muhammad? Satu-satunya bangunan yang tidak dihisab nanti pada hari kiamat adalah masjid. Satu-satunya bangunan yang tidak dihisab nanti pada hari kiamat adalah masjid. Rumah kita, maaf, dihisab nanti yaumul kiamat. Akan ditanya nanti bangunnya halal atau tidak. Rumah kita dihisab, kantor kita dihisab, warung, toko, kios kita dihisab, kantor kita dihisab, apartemen kita, punya apartemen apa? Semua akan dihisab nanti kata Nabi Muhammad, kecuali masjid. Karena masjid adalah baitun min buyutillah. Karena masjid adalah merupakan rumah di antara rumah-rumah Allah. Insya Allah. Bahkan kata Nabi Muhammad, bukan hanya tidak dihisab, nanti satu-satunya bangunan yang akan masuk ke dalam surga masjid. Jadi masjid akan masuk ke dalam surga nanti. Semua masjid akan masuk ke dalam surga. Dan masjid yang pertama masuk ke dalam surga adalah masjid yang pertama dibangun oleh Allah di muka bumi ini, yaitu Masjidil Haram di Mekah.
Itu nanti yang pertama akan masuk ke dalam surga. Kemudian didampingi di sebelah kanannya Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian sebelah kirinya Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. 3 masjid ini masuk dia ke dalam surga. Nanti yang pertama 3 masjid ini masuk ke dalam surga. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Kalau 3 masjid ini sudah masuk ke dalam surga, maka masuklah nanti seluruh masjid-masjid yang ada di muka bumi. Semua masuk. Dan yang paling buncit adalah Al-Istiqomah. Apa-apa buncit, yang penting masuk. Masjidnya yang masuk. Wah, tapi jangan khawatir ibu bapak, ketika masjid ini akan masuk ke dalam surga, ketika Al-Istiqomah akan masuk ke dalam surga, Allah tanya kepada Masjid Al-Istiqomah, apa kata Allah? Ya baiti, rumahku, masjid, engkau akan masuk ke dalam surga. Adakah orang-orang yang ingin engkau ajak bersamamu masuk ke dalam surga? Allah tanya sama masjid, engkau akan masuk ke dalam surgaku. Adakah orang-orang yang ingin engkau ajak masuk ke dalam surgaku? Faqala na'am, kata masjid, ada. Siapa yang akan engkau ajak ke dalam surga bersamamu, kata. Kemudian Masjid Al-Istiqomah ngomong, apa kata Masjid Al-Istiqomah? Ya Rabbi, biizzatika wa jaladika, ya Allah, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu, aku akan masuk ke dalam surga dan akan aku ajak. Yang pertama yang akan aku ajak, siapa kira-kira? Marbo. Siapa yang pertama yang akan diajak oleh masjid? Imam? Bukan. Ketua DKM? Bukan. Imam? Bukan. Makmum? Bukan. Apalagi mertua. Lalu siapa yang pertama yang akan kau ajak? Apa jawabannya? Kata masjid, ya Rabbi, bi'izzatika wa jalalika, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu, akan aku masuk ke dalam surga. Yang pertama yang akan aku ajak, siapa? Orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk aku, kata masjid. Insya orang-orang yang pernah mewakafkan tanahnya untuk aku, kata masjid. Orang-orang yang telah membangun aku, kata masjid, itu yang pertama yang akan aku ajak. Insya tuh mereka tuh yang mewakafkan tanah. Amin. Ya Rabbal, apa dia aja? Bukan. Yang pernah beliin keramik, yang pernah beliin semen, yang pernah beliin pasir. Nih, walaupun hanya sebatas 1 sak semen. Allahu Akbar. Pak, Ibu, mohon maaf. Mungkin orang yang telah mewakafkan tanah ini, mungkin orang yang pernah beliin pasir, yang pernah menyumbang untuk memberikan semen, bisa jadi mereka sudah meninggal. Betul ya? Betul? Tapi demi Allah, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia meninggal dunia, putus amalnya. Apabila manusia meninggal dunia, putus amalnya. Udah gak bisa beramal lagi. Orang kalau udah mati masih bisa sembahyang gak? Masih bisa sembahyang gak? Orang kalau udah meninggal masih bisa puasa gak? Enggak. Dia mungkin sudah terkubur jasadnya di dalam tanah, tapi demi Allah, walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak puasa, karena dia sudah meninggal dunia,
ada amal yang terus mengalir kepada dia. Mati dia, tapi 3 tidak pernah putus amalnya. Apa? Yang pertama, shadaqatin jariyah. Insya makanya beruntung tuh orang-orang yang telah menginfakkan, mengeluarkan hartanya, yang memberikan sedekah kepada masjid, membayarkan listrik, berikan karpet dan lain sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau punya duit jangan bakhil. Tahu bakhil nggak, Bu? Apa bakhil? Pelit. Tahu pelit? Medit. Tahu medit? Koret. Tahu koret? Buntut gasirah. Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Kata Nabi Muhammad, al-bakhil ba'idun minan nas. Orang yang pelit, orang yang bakhil jauh sama manusia. Manusia enggak ada yang suka sama orang yang pelit. Betul? Ba'idun minallah, ay ba'idun min rahmatillah. Orang yang bakhil jauh sama rahmat Allah. Wa ba'idun minal jannah. Dan orang yang pelit jauh sama surga. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mekah, Palestina. Mi'raj naik, tembus ke langit 1, 2, 3 sampai langit 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai akhirnya Nabi diperlihatkan surga. Nabi dilihatin surga, dilihatin neraka. Tapi kata Nabi, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Ketika aku diperlihatkan surga, aku kaget, kata Nabi Muhammad. Apa? Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku lihat ada tulisan di pintu surga. Di pintu surga ada tulisan. Makanya ketika Nabi selesai Isra Mi'raj, kemudian Nabi turun ke bumi, berjumpa dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi bilang kepada Sayyidina Ali, apa kata Rasulullah? Ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Ali, ketika aku dimi'rajkan oleh Allah, aku lihat diperlihatkan surga oleh Allah. Dan ketika aku lihat surga, aku lihat ada tulisan di pintu surga. Apa tulisannya? Besar di pintu surga itu. Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqil wa namamin. Di pintu surga ada banner, ada spanduk besar di pintu surga. Tertulis di situ apa? Anti muharramatun. Surga itu diharamkan, kata Allah. Surga itu diharamkan. Buat siapa? Yang pertama, ala kulli bakhilin, buat orang yang bakhil. Wa'akid, yang kedua, surga diharamkan buat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wanamamin, dan yang ketiga, surga diharamkan untuk orang yang suka mengadu domba. Nauzubillah min zalik. Allah haramkan orang yang bakhil masuk ke dalam surga. Orang yang pelit. Ada orang pelit di sini? Masya Allah. Jadi yang pertama yang diajak ternyata orang yang menginfakkan hartanya. Allah tanya lagi Bapak Ibu, apa kata Allah? Ada lagi kah orang yang akan engkau ajak ke dalam surgaku? Kata Nabi, faqala na'am, ada ya Allah. Siapa? Kata Allah. Ini mudah-mudahan kita yang diajak minta. Siapa? Kata masjid, orang-orang yang telah memakmurkan aku, katanya.
Insya orang-orang yang memakmurkan aku, orang-orang yang menghidupkan aku dengan sholat berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia hidupkan aku dengan sholat berjamaah, dengan kajian ilmu. Orang yang seperti itu yang akan aku ajak, katanya. Nih, sembahyang berjamaah. Alhamdulillah. Ini tiap hari subuh begini nih. Hah? Alhamdulillah. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjamaah itu nilainya 27 kali dibandingkan dengan orang yang tidak berjamaah. Ini Pak. Sembahyang berjamaah nilainya 27 kali dibandingkan dengan orang yang tidak berjamaah. Sembahyang berjamaah itu syaratnya 2. Ada imam, ada makmum. Syaratnya 2, ada imam, ada makmum. Imam 1, makmum jumlahnya tidak menjadi satu ukuran. Imam 1, makmum 1. Berjamaah bukan? Berjamaah bukan? Imam 1, makmum 10. Berjamaah bukan? Berjamaah. Katanya sholat berjamaah 27 nilainya. Mau sembahyang zuhur kayak asar kayak maghrib kayak subuh kayak 27. Di mana saja. Yang penting ada imam, ada makmum. Makanya boleh kalau sembahyang berjamaah, bukan di masjid, di musola, boleh nggak? Sembahyang berjamaah di rumah, boleh nggak? Sembahyang berjamaah di pasar, di kantor, boleh. Yang penting ada imam, ada makmum. Sembahyang berjamaah. Tapi kata Nabi, sembahyanglah kamu berjamaah di tempat yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini, yaitu apa? Masjid. Kalau kita buka kitab, ada kitab namanya Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi tulis dalam kitab itu satu hadis, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, kemudian dia pergi menuju masjid, la yuridu ila shalah, tidak ada tujuan dia kecuali untuk ngapain? Salat. Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, kemudian dia pergi menuju masjid, maka langkah-langkah kakinya punya nilai ibadah di sisi Allah. Langkah kakinya jalan dari rumah menuju masjid udah dapat ibadah, Pak. Satu langkah kaki kanannya Allah kasih satu kebaikan, satu langkah kaki kirinya kata Nabi Allah hapuskan satu dosa dan kesalahannya. Alhamdulillah. Itu baru jalan. Udah sembahyang belum? Belum, baru jalan. Dia datang untuk menyolatkan jenazah, sembahyang berjamaah. Subhanallah. Semua sembahyang dapat 27, tapi ada waktu-waktu khusus yang Allah kasih bonus lagi. Subuh bisa. Karena berat subuh, makanya Rasulullah memberikan isyarat. Man shalla subha fi jama'atin faka'anna maqama laila kullu. Kata Nabi Muhammad, man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang sembahyang subuh berjamaah, faka'anna maqama laila kullu, maka seakan-akan dia telah melaksanakan ibadah satu malam suntuk ibadahnya. Masya Allah. Orang yang sembahyang subuh berjamaah nilainya sama dengan orang yang ibadah satu malam suntuk. Bapak pernah sembahyang ibadah satu malam suntuk? Halo? Ibu pernah? Semalam suntuk ibadah pernah? Kalau suntuk pernah nggak? Hah? Dia juga tampaknya dia pada suntuk banget ini. Allahu Akbar.
Kita belum pernah ibadah satu malam suntuk, betul? Itu Imam Nawawi, Pak, yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Itu di dalam sejarah kehidupan beliau, beliau tuh sembahyang subuh, ya, itu wudunya wudu isya. Sembahyang subuh selama 20 tahun, ya, Imam Nawawi sembahyang subuhnya wudunya wudu isya, artinya dari isya sampai subuh nggak batal. Imam Nawawi. Ini kita boro-boro dari isya sampai subuh, ini aja udah 2 kali kentut. Itu Imam Nawawi. Jadi alhamdulillah kita bisa isi sembahyang dengan berjamaah, apalagi Pak, itu baru nilai pahalanya, belum dari sisi sempurnanya. Orang yang sembahyang berjamaah nilai kesempurnaannya lebih besar dibandingkan sembahyang sendiri. Contoh yang paling gampang, tadi ini kita sembahyang, taruhlah misalnya ada 100 orang, taruh misalnya tadi sembahyang subuh 100 orang, biar gampang hitungnya. Ya, imam 1, makmum 99. Ada orang sembahyang berjamaah di masjid, di musola 100 orang, imamnya 1, makmumnya 99. Tapi ternyata dalam sembahyang itu dari 100 orang itu hanya 1 yang khusyuk, imam. Yang khusyuk hanya imam. Maka yang 99 semua diterima karena ada yang khusyuk di dalamnya. Ini kelebihan sembahyang berjamaah. Padahal yang khusyuk imam. Yang 99 makmum gak khusyuk, diterima. Atau sebaliknya, sembahyang berjamaah 100, imam gak khusyuk. Tadi imam khusyuk bukan? Misalnya tadi imam gak khusyuk, sementara ada di antara yang 99 makmum 1 saja yang khusyuk, nggak banyak, 1 saja di dalamnya, maka diterima semuanya karena ada yang khusyuk di dalamnya. Nih sembahyang berjamaah apa? Kelebihan dan keutamaannya. Masya Allah. Apalagi ada lagi Pak yang lebih ekstrim. Andai kata tadi sembahyang 100, imam 1, makmum berapa tadi? 99. Ternyata imamnya enggak khusyuk, makmumnya yang 99 1 pun tidak ada yang khusyuk. Imamnya enggak khusyuk, makmum semuanya enggak khusyuk. Daripada bingung mau lebaran. Tapi kata Imam Syafi'i, diterima sembahyang itu walaupun imam tidak khusyuk, walaupun makmum tidak ada satupun yang khusyuk, masih diterima kata Imam Syafi'i dengan satu syaratnya. Apa? Softnya lurus dan rapat. Allah. Makanya sunnah tadi imam tuh betul. Sunnah bagi imam ucapin istawu sufufakum. Buat imam sunnah ngomong itu. Sebelum dia mengimami sholat, dia lihat dulu makmumnya. Saf yang pertama udah lurus belum? Udah rapat belum? Sunnah buat imam. Karena salah satu di antara penyempurna sholat itu adalah rapat dan lurusnya saf. Insya beruntung nggak sembahyang berjamaah? Itu kita, masya Allah. Makanya Imam Abu Hurairah dalam satu kitab namanya Tanqihul Qaul, ya, Syekh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti di dalam kitabnya beliau tulis ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Namanya siapa? Abu Hurairah. Nama aslinya yang dikasih nama sama Nabi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi.
Nah, dia disebut koyokannya, kuliahnya itu dengan Abu Hurairah. Satu hari Abu Hurairah ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, beliau memang sahabat Nabi, tapi masuk Islamnya terlambat. Tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Dia bukan orang Mekah, dia bukan orang Madinah. Abu Hurairah ini adalah orang Yaman. Makanya namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ad-Dausi satu kampung yang nama satu kampung yang ada di Yaman. Nah, beliau masuk Islam tahun 7 Hijriah. Terlambat masuk Islam. Tahun 7 Hijriah dia masuk Islam. Nabi meninggal dunia tahun 11 Hijriah. Berarti kalau begitu, tahun 7 Hijriah dia masuk, tahun 11 Hijriah Nabi meninggal. Berarti dalam bersama dengan Nabi hanya berapa tahun? Hanya berapa tahun? Hanya 4 tahun dia. Abu Hurairah hanya 4 tahun bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi walaupun hanya 4 tahun, ternyata satu-satunya sahabat yang paling banyak menerima hadis dari Nabi adalah Abu Hurairah. Walaupun hanya 4 tahun ya. Beda sama Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik hampir 11 tahun bersama Nabi. Tapi dia hanya 2.100 hadis. Beda sama Aisyah. Aisyah itu hidup bersama Nabi. Beda dengan sahabat yang lain. Abu Hurairah walaupun hanya 4 tahun, tapi beliau adalah orang yang paling banyak mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad. Langsung kurang lebih 5.380 hadis dia dapatkan. Satu di antaranya, apa kata Nabi Muhammad? Ya Aba Hurairah, sholli ma'al jamaah walau kunta jalisan. Allahu Akbar. Kata Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, sholli ma'al jamaah walau kunta jalisan. Sembahyanglah kamu dengan berjamaah. Walau kunta jalisan, sekalipun engkau sembahyang dalam keadaan duduk. Sekalipun engkau sembahyangnya duduk, lakukan dengan berjamaah. Usahakan berjamaah. Maaf, orang kalau sembahyang pakai kursi, orang kalau sembahyang lagi duduk, pakai duduk begini, kira-kira orang ini sehat apa sakit? Sehat apa sakit? Sekalipun engkau sakit, usahakan sembahyang dengan apa? Masya Allah. Nih, Nabi pentingnya berjamaah. Walaupun hukum sembahyang dengan berjamaah berbeda pendapat, Pak. Semua ulama sepakat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu ini sholat hukumnya apa? Sholat hukumnya wajib. Semua sepakat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu wajib. Tapi sembahyang dengan berjamaah, ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang sembahyang dengan berjamaah, dilakukannya sembahyang yang 5 waktu itu dengan berjamaah, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti kayak sholat jenazah. Apabila di kampung ini tidak ada satupun yang sembahyang berjamaah, di masjid tidak ada, di musola tidak ada, di rumah tidak ada, di mana-mana tidak ada yang berjamaah, kalau dia berpegang kepada hukum fardu kifayah, maka dosalah satu kampung ini. Kalau tidak ada yang apa? Berjamaah. Tapi kalau seandainya ada satu al-istiqomah bikin berjamaah, yang lain nggak bikin, maka ditanggung tuh semuanya. Kalau dia berpegang hukumnya fardu. Imam Ahmad bin Hanbal di Mekah, di Madinah, Arab Saudi, berpegang kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan bukan fardu kifayah, maaf nih, sembahyang dengan berjamaah hukumnya fardu ain, walaupun tidak masuk dalam syarat sah sholat. Artinya kalau dia menyatakan sembahyang berjamaah fardu ain, tapi tidak masuk dalam kategori syarat sah sholat, apabila ada orang sembahyang yang 5 waktu ini, tapi dia nggak berjamaah, sembahyangnya tidak berjamaah,
maka kata Imam Ahmad bin Hanbal sah sembahyangnya, tapi berdosa karena tidak berjamaah. Sembahyang juga tapi dosa juga karena tidak berjamaah. Tuh. Beda dengan Imam Syafi'i. Kalau kita tidak sampai fardu kifayah, tidak sampai fardu ain, kita hanya sunnatul muakkadah. Dianjurkan sekali untuk sholat apa? Berjamaah. Kata Imam Abu Hurairah, aku pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi bilang, sholli ma'al jamaah walau kunta jalisan. Sembahyanglah kamu dengan berjamaah sekalipun engkau sembahyang dalam keadaan duduk. Sejak itu Imam Abu Hurairah tidak pernah sembahyang kecuali berjamaah. Tidak pernah tinggal berjamaah, selalu berjamaah. Pernah satu hari Imam Abu Hurairah sembahyang maghrib berjamaah. Satu hari dia sembahyang maghrib berjamaah. Setelah dia sembahyang maghrib berjamaah, kemudian selesai sembahyang dia keluar dari masjid karena ada urusan, ada pekerjaan yang mesti dia kerjain. Maka pulanglah dia, pergilah dia tinggalin masjid, dia ada pekerjaan. Ketika dia sedang bekerja setelah maghrib itu lagi asik dengan urusannya, tiba-tiba terdengar suara azan. Azan apa? Azan apa? Isya. Terdengar suara azan Isya. Maka berhenti dia bekerja, dia berhentikan itu urusannya, kemudian dia tinggalkan, dia pergi ke masjid untuk sholat Isya berjamaah. Dirapihin, ditutup pekerjaannya, dia berangkat ke masjid. Sampai ke masjid, ternyata sembahyang Isyanya sudah selesai. Ketinggalan nih Imam Abu Hurairah. Sedih dia karena nggak ikut sembahyang berjamaah. Masya Allah. Tapi dia nggak putus asa. Kemudian dia keluar, dia lihat ada orang duduk di sekitar masjid. Satu-satu ditanya oleh Imam Abu Hurairah, maaf bang, abang udah sholat Isya belum? Kalau belum, ayo kita sembahyang bersama-sama, kita sholat berjamaah. Ternyata orang-orang yang duduk di sekitar masjid ditanya sama Imam Abu Hurairah, semuanya sudah sholat. Dia nggak putus asa. Dia keluar dari masjid, dia datangin rumah-rumah yang ada di sekitar masjid. Diketok pintunya oleh Imam Abu Hurairah. Assalamualaikum, mohon maaf Bapak Ibu, apakah di rumah ini ada yang belum sholat Isya? Kalau memang ada yang belum sholat Isya, ayo sama-sama dengan kami kita berjamaah. Saya belum sholat Isya. Sampai begitu Imam Abu Hurairah, karena dia pengen sholat apa? Berjamaah. Diketokin satu-satu, ternyata di rumah-rumah di sekitar masjid itu semuanya sudah sholat Isya. Akhirnya pulanglah Imam Abu Hurairah. Ketika dia pulang sampai di rumah, akhirnya dia sembahyang Isya sendiri dia. Malam itu dia sembahyang Isya. Bapak Ibu tahu berapa kali Imam Abu Hurairah sembahyang Isya pada malam itu? Ternyata Imam Abu Hurairah sembahyang malam itu, sembahyang Isyanya sebanyak 27 kali. Karena ingin mendapatkan fadilah keutamaan sholat apa? Sembahyang Isyanya 27 kali. Ada orang sini begitu? Sembahyang Isya 27 kali. Kemudian datang waktu subuh, Abu Hurairah sembahyang ke masjid, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dia tanya dengan Nabi Muhammad, apa kata Nabi? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, mohon maaf, semalam saya sembahyang maghrib berjamaah. Terus saya ada urusan, saya tinggalkan masjid, kemudian datang sholat Isya. Kemudian saya datang ke masjid, sampai di masjid ternyata sholat Isya sudah selesai. Saya terlambat ya Rasulullah. Terus saya cari orang di sekitar masjid, bahkan rumah-rumah saya datangin, ternyata semua mereka sudah sholat. Mohon izin ya Rasulullah, akhirnya saya sembahyang di rumah sendiri. Dan saya sembahyang Isya di malam itu sebanyak 27 kali saya sembahyang.
Saya mau tanya ya Rasulullah, apakah sembahyang saya yang 27 kali itu nilainya sama dengan orang yang berjamaah? Apakah sembahyang yang saya lakukan 27 kali itu, apakah nilainya sama dengan orang yang berjamaah? Apa kata jawaban Nabi? Tidak. Sekalipun engkau sembahyang 27 kali, nilainya tidak sama dengan orang yang berjamaah. Ketahuilah oleh engkau wahai Abu Hurairah, orang yang sholat berjamaah itu bukan hanya ada imam, bukan hanya ada makmum, para malaikat pun ada di dalamnya. Alhamdulillah. Jelas? Jelas? Kalau udah jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqibna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina